Nah, yang pertama kita ulas dulu nih, yang termasuk ke dalam serat stapel. Di sini disebutkan serat stapel itu merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wol. Nah, mungkin istilah wol kalian juga sudah familiar, dan kita banyak menjumpai bahwa wol biasanya diperoleh dari hewan domba. Namun di sini juga disebutkan ada serat stapel yang namanya itu alpaca, unta, kashmir, mohair, kelinci, dan vicuna. Kalau untuk domba dan kelinci mungkin kalian familiar, dan untuk istilah-istilah ini yang saya tandai nih, saya mungkin bisa berikan gambaran singkatnya nih, dan mungkin bisa kalian catat juga. Yang pertama adalah mohair. Nah, ini mohair ini merupakan serat yang diperoleh dari bulu domba Angora. Domba Angora ini berasal dari Turki. Karakteristiknya licin, namun kurang ikal gitu loh. Jadi sulit untuk dipintal. Untuk serat mohair ini banyak digunakan di tempat asalnya nih, banyak digunakan sebagai bahan berbulu rajutan, bahan penutup kursi, dan juga permadani. Lalu kalau untuk kashmir sendiri, yaitu serat yang diperoleh dari domba Kashmir yang banyak dijumpai di pegunungan Tibet, Mongolia, dan Tiongkok. Nah, jenis domba Kashmir ini itu lebih besar dari domba Angora dan lebih lurus gitu loh. Warnanya ada yang keabu-abuan, ada yang putih, dan biasanya bulu dari domba Kashmir ini dia akan rontok dengan sendirinya gitu loh dalam periode waktu setahun sekali. Menurut informasi yang saya dapat sih seperti itu, tapi mungkin nanti kalian explore lagi ya. Lalu ada alpaca. Nih, saya nggak tahu nih dibacanya apakah alpaca atau alpaka. Nah. Kalau alpaca dan vicuna, kalau alpaca dan vicuna, nih, ini diperoleh dari hewan mirip dengan unta gitu. Tapi banyaknya dipelihara oleh masyarakat di Amerika Latin. Untuk karakteristiknya sendiri, serat alpaca ini itu bertekstur halus, lembut, dan berkilauan. Tapi ada juga yang berwarna putih dan hitam. Sedangkan untuk serat vicuna ini diperoleh dari unta juga, namun lebih seperti jenis lama, dan hidupnya kebanyakan di hutan-hutan Amerika Selatan. Karakteristiknya serat vicuna ini sangat halus dan lembut, dan kalau dibandingkan serat vicuna ini merupakan serat yang paling baik dari serat stapel lainnya. Nah, yang kedua, serat yang diperoleh dari hewan adalah serat filamen, yang mana filamen ini merupakan serat yang berbentuk jaringan
yang diperoleh dari larva ulat sutra. Nah, mungkin untuk serat ini kalian sendiri juga memang sudah familiar saya rasa ya, yang mungkin nantinya diolah menjadi sutra. Nah, selanjutnya adalah subtopik ketiga dari pembahasan kita kali ini. Kita akan membicarakan tentang pengolahan bahan serat. Sebelum bahan serat diolah menjadi suatu produk kerajinan, tentu diperlukan beberapa proses atau tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Di sini, tahapan pertama dalam pengolahan bahan serat adalah pemintalan benang. Jadi, bahan baku contohnya kapas yang baru saja dipanen itu kemudian dipintal sehingga menjadi benang. Nah, itu ya. Ini adalah contoh pemintalan yang dilakukan secara manual. Karena selain manual, proses pemintalan juga bisa dilakukan menggunakan mesin. Tahapan yang kedua yaitu adalah penggulungan benang, di mana benang yang sudah dipintal itu kemudian digulung. Untuk apa? Untuk memudahkan proses selanjutnya. Apa? Yaitu adalah proses pencelupan warna. Ya, walaupun proses ini merupakan pilihan ya, karena apa? Karena banyak sekali benang yang memang dipertahankan warna dasarnya. Tetapi untuk menambah daya tarik, biasanya benang yang sudah digulung kemudian diwarnai melalui proses pencelupan warna, yang itu artinya pewarnaan ini menggunakan media air. Nah, ini ya, ini adalah contoh proses pencelupan warna yang dilakukan secara manual. Lalu yang terakhir adalah penenunan benang menjadi kain. Nah, tadi setelah dipintal, kemudian benang digulung, setelah digulung kemudian diwarnai untuk menambah daya tarik. Yang terakhir adalah ditenun menjadi kain. Nah, itu ya. Melalui proses 4 inilah bahan serat menjadi bahan setengah jadi, yaitu kain. Kenapa? Karena kain nantinya akan diproses lebih lanjut menjadi produk-produk kerajinan. Nah, ini adalah contoh proses penenunan yang dilakukan secara manual. Nah, itulah pembahasan singkat dari saya mengenai bab pertama ini. Tadi kita sudah membicarakan 3 submateri dari bab tentang kerajinan serat, yaitu pengertian serat, jenis dan karakteristik serat, serta pengolahan bahan serat. Seperti yang saya singgung di awal, untuk submateri tentang teknik dasar kerajinan bahan serat serta proses produksinya, kita akan ulas di video yang terpisah. Apa kabar kalian? Apa kabar? Assalamualaikum namanya. Semoga kalian tetap sehat walafiat dan kembali buku paket, buku catatan, dan juga alat tulisnya. Siapa tahu aja selama contohnya kapas yang didapatkan dari pohon kapas, ya iyalah, masa dari pohon anggur.
bahan pelindung dari salah. Ya Allah ya Rabbi Aris Binar.